Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Setiap tahun ya kita ketemu hari Jumat ya. Kita ini Jumatan Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur untuk hari ini, hari Jumat Agung. Kalau bahasa Inggrisnya itu Good Friday ya. Friday itu Jumat, Good ini baik. Ya, jadi ini Jumat yang baik. Tapi kalau menurut saya ini bukan cuma baik ya, tapi yang terbaik. Mungkin kalau menurut saya ini Best Friday gitu ya. Best Friday itu artinya Jumat yang terbaik. Ya, di hari ini sekitar 2000 tahun yang lalu Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan sering dari dulu ngomong bahwa Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus mengasihi kita. Tapi 2000 tahun yang lalu sungguh-sungguh dibuktikan. Ya, bukan cuma omong doang gitu ya, tapi dibuktikan. Dia serahkan nyawanya buat kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan belajar sebentar. Saya janji cuma sebentar karena saya lihat mukanya ini kok sudah muka liburan ya. Kalau saya ngomong lama di sini nanti, nanti gak didengarkan ya. Ya, saya usahakan sesingkat mungkin. Tapi izin kami berpesan kepada Bapak Ibu ya nanti sebenarnya kita akan berangkat ke Hotel Amarta Hills. Kami ingatkan bahwa hotel itu sangat luas. Ya, sangat luas, banyak tangganya, banyak yang naik turun. Jadi kami harapkan yang lansia atau yang senior gitu ya. Kalau jalan usahakan tidak sendiri. Ya, usahakan bawa teman. Siapa yang bisa diajak gitu. Ya, jadi jangan sendiri, terutama yang senior ya, karena akan ada banyak tangga, ada banyak jalan naik turun, ya. Enggak boleh lari katanya Pak Robert. Ya. Berapa hari yang lalu saya dapat ayat ini bersama Pak Yongki kalau nggak salah. Oh, bukan ini Pak, maaf Pak, bukan itu. Kita buka dulu Matius 19 ayat yang 30. Matius 19 ayat yang ke-30. Ya, ini Matius 19 ayat yang ke-30 kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pernah baca ayat ini Bapak Ibu? Pernah ya? Saya rasa ayat ini sudah pernah kita baca ya. Kita paling enggak kita pernah sekali mendengarnya, membacanya itu. Jadi ayat ini berkata yang terdahulu atau yang duluan itu akan menjadi yang terakhir. Tapi yang terakhir itu bisa menjadi yang terdahulu. Nangkep ya Bapak Ibu ya, gampang ya dimengerti ayat ini ya. PPT ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada kata terdahulu, ada kata terakhir, itu berbicara tentang orang ya, bukan benda, tentang orang. Jadi siapa? Ini berbicara tentang siapa? Siapakah orang yang terdahulu? Terus siapakah orang yang terakhir? Nah, kalau menurut Bapak Ibu siapa? Siapa orang yang terdahulu? Apakah orang-orang di perjanjian lama itu orang yang terdahulu? Halo? Kita ini orang-orang yang terakhir, yang nanti suatu saat akan menjadi yang terdahulu karena mendahului mereka yang terdahulu? Atau jangan-jangan kita ini orang yang terdahulu.
Karena nanti setelah kita, di bawah kita, akan ada satu generasi terakhir yang lebih cinta Tuhan luar biasa, yang akhirnya membuat kita menjadi yang terakhir. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Siapa yang terdahulu? Siapa yang terakhir? Halo, ada orang di sini? Silakan jawab. Mati. Cek. Gak ada. Gak apa-apa. Ya. Siapa yang terdahulu, siapa yang terakhir? Next dulu, PPT. Ya. Jadi kalau kita baca ayat ini adalah salah satu nilai kerajaan sorga yang bertentangan dengan nilai dunia. Ya, yang bertentangan dengan nilai dunia. Next tuh. Nah, kalau bagi dunia, semakin lama kita bekerja, akan semakin tinggi posisi kita. Ya, nangkep ya Bapak Ibu ya. Semakin dulu kita bergabung kepada satu organisasi atau perusahaan, akan semakin besar senioritas kita. Ya, ini dunia ya, ini dunia. Next. Tetapi perhatikan, itu tidak berlaku bagi kerajaan sorga. Ya, ini tadi ayat yang kita baca tadi, Matius 19 ayat yang ke-30 tadi. Jadi hal itu tadi tidak berlaku di dalam prinsip kerajaan sorga. Sampai sini nangkep ya Bapak Ibu ya. Next. Ada Yohanes 19 ayat 25. Kita buka dulu. Yohanes 19 ayat yang ke-25. Yohanes 19 ayat yang ke-25. Saya bacakan ya. Dan dekat salib Tuhan Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ya, jadi di momen penyalipan itu ternyata ada beberapa wanita yang ngikut Tuhan sampai di kaki salibnya Tuhan. Ya, ada berapa orang Bapak Ibu? Ada berapa orang? Saya ulangi ya. Ibu di dekat salib Tuhan Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Berapa orang? 4. Berapa orang? 5. Ada yang 4, ada yang 5. Berapa orang? Ada yang lain lagi? 5. Oh berarti ada 4, ada 5. Siapa yang 4? Siapa yang 4? Loh cuma satu doang, 2. Siapa yang 4? 2 orang. Siapa yang 5? Wow banyak yang 5. Terus yang nggak angkat tangan ini siapa? Berapa? 16 katanya. Saya ulangi ya. Di dekat salib Tuhan Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Berapa orang? Katanya Pak Robert 3. Yang 4 siapa? 4. Pak Yongki tadi 4. Bu Maria sama Pak Yusuf. Siapa aja Pak 4 Pak? Siapa aja 4? Ibunya. Saudara ibunya. Terus? Maria. Terus? Maria Magdalena. 4. Terus yang 5 tadi siapa? Ditambah istri Klopas itu ya.
Yang betul berapa Bapak Ibu? Pak Silitonga berapa Pak? 5. Nu berapa? 4. Kalau Bu Gembala berapa? 5. Ternyata yang paling pinter di sini Bapak Robert. Ya. Nanti dapat bonus Bapak Robert. Kalau yang lain naik bis, dia naik motor. Jadi di dekat salib Tuhan Yesus berdiri ibunya. Jadi ibunya namanya siapa? Maria. Terus saudara ibunya itu namanya Maria, itu istrinya Klopas. Jadi itu satu orang. Terus yang ketiga, Maria Magdalena. Jadi ada 3 Maria di situ. Ngumpul Maria. Ya. Ada Maria ibunya Tuhan, Maria saudara ibunya yang juga istrinya Klopas, dan Maria Magdalena. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu ya, kayaknya Klopas ini sama dengan Kleopas yang ditemui Tuhan Yesus waktu berjalan di Emmaus. Kleopas sama kemungkinan. Dan nanti kita akan lihat kenapa kok ini jadi asik gitu ya. Jadi ini istrinya di sini di kaki salib, suaminya kemana? Nah itu pertanyaan penting. Nah jadi next PPT itu. Satu lagi. Ya jadi ada beberapa wanita yang di situ tanpa takut dan gentar sedikit pun berdiri di dekat salib Tuhan Yesus. Ya, hal ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi hal ini mungkin bagi kita yang selama ini baca, oh cuma gitu aja. Ternyata hal ini bukan cuma begitu saja. Ini hal yang luar biasa. Ini pesan Tuhan yang mau disampaikan untuk kita di hari ini dari Tuhan. Ya, next. Kenapa hal itu luar biasa? Karena perhatikan saya ada beberapa poin di sini ya. Mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan. Jadi di saat pria-pria ini siapa? Murid-murid Tuhan itu. Saat pria-pria yang dipilih Tuhan secara langsung. Hidup dengan Tuhan Yesus 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Selama 3,5 tahun. Yang selalu melihat mujizat. Yang selalu mendengarkan firman dari sang firman itu sendiri. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan Yesus berfirman itu artinya firman dari sang firman. Karena Tuhan Yesus itu firman. Nah di saat pria yang seperti ini itu lari ketakutan meninggalkan Tuhan Yesus. Ada 3 Maria yang tidak kenal takut dan gentar. Tetap berdiri di kaki salib Tuhan Yesus. Menurut Bapak Ibu ini luar biasa enggak? Halo para wanita? Para wanita? Luar biasa enggak? Wanita yang selama ini tidak diperhitungkan. Ya, kalau bahasa Jawanya itu konco wingking. Pernah tahu? Pernah tahu konco wingking? Pak Herman tahu? Enggak tahu. Bu Herman tahu? Enggak tahu. Felix tahu? Enggak tahu. Banyak yang enggak tahu. Konco wingking tahu. Jadi bagi sebagian orang, bagi sebagian besar kebudayaan. Jadi perempuan itu cuma tempatnya di belakang, di dapur. Maka itu keluar istilah konco wingking. Jadi untuk di belakang aja. Kalau untuk di depan-depan enggak diajak wanita itu. Ya. Tapi kita perhatikan, di saat wanita-wanita itu yang kelihatannya tidak berharga, ternyata
malah memiliki iman yang luar biasa. Memiliki keberanian yang luar biasa. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi ketika Matius 19 ayat 30 tadi kita baca, nanti kita akan lihat sebetulnya. Next tuh ini nih. Ya, ternyata ada beberapa wanita yang tidak diperhitungkan, begitu berani dan tanpa rasa takut tetap berdiri di dekat salib Tuhan Yesus. Next. Lah, kalau saya tanya, pada momen itu atau pada momen ini, siapakah yang terdahulu, siapakah yang terakhir? Kita tadi baca ya, yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Kalau kita baca, kalau kita saya sempat singgung pada momen penyaliban Tuhan Yesus. Menurut Bapak Ibu siapa yang terdahulu, siapa yang terakhir? Halo? Siapa yang terdahulu? Murid-murid Tuhan Yesus itu. Balik nu. Kenapa kok dikatakan terdahulu? Naik. Nah, karena mereka ini dipilih Tuhan Yesus secara langsung. Wanita-wanita itu apakah dipilih Tuhan? Tidak. Hidup dengan Tuhan Yesus 20 malam sehari, 7 hari seminggu, 3,5 tahun, apakah wanita itu ya? Tidak. Selalu melihat mujizat, apakah iya? Tidak. Mungkin lihat mujizat, tapi tidak selalu. Terus selalu mendengarkan firman dari sang firman itu sendiri? Tidak. Karena memang mungkin dengan firman, tapi tidak selalu. Yang selalu itu 12 murid itu. Ya. Itu yang dinamakan yang terdahulu. Ternyata semuanya lari. Yang tinggal cuma para wanita. Lah itu loh yang dinamakan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Nangkep Bapak Ibu? Nangkep ya? Jadi yang terakhir dan menjadi yang terdahulu menjadi yang terakhir, itu bukan masalah kelahiran. Bukan masalah aku kalau lahir dulu nanti aku jadi terakhir. Kalau nanti aku lahir terakhir aku menjadi terdahulu. Bukan. Bukan masalah tahun lahir. Tetapi masalah seberapa cinta kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seberapa kita membutuhkan Tuhan. Seberapa hidup kita haus akan Tuhan. Itu akan menentukan apakah kita menjadi yang terdahulu atau menjadi yang terakhir. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, daerah di sekitar salib pada saat itu, itu salah satu daerah yang paling berbahaya di dunia. Saya berani ngomong seperti itu, di dunia. Kenapa? Kalau kita lihat film ya, bukan berarti saya mendasarkan khotbah saya ini dari film, bukan. Tetapi kalau kita lihat film Passion of the Christ, semua sudah pernah lihat ya. Bagaimana waktu momen penyaliban itu ada iblis di situ. Pernah tahu ya? Saya enggak bawa klipnya sih, tapi Bapak Ibu ingat, digambarkan dia itu gundul gitu. Dia gundul, dia gendong anak itu. Itu iblis. Ya. Jadi memang mungkin di alam nyata waktu itu dia enggak kelihatan. Tetapi waktu difilmkan itu seperti dinyatakan gitu, digambarkan. Dan saya sangat percaya itu. Bahwa pada momen penyaliban Tuhan Yesus itu, iblis itu sungguh-sungguh bekerja gitu. Karena dia pengen lihat Tuhan Yesus itu mati di salib. Ya. Jadi kalau menurut saya pada momen itu, iblis itu merasuki hampir semua orang yang ada di situ. Ya. Kalau kita perhatikan, dia itu merasuki tentara Romawi. Ya. Tentara Romawi itu sampai begitu kejam. Sekali lagi, kalau kita lihat filmnya, tapi bukan berarti ini kita berdasar atas film ya.
Tapi kemungkinan itu benar. Ya, waktu mereka mencambuk Tuhan Yesus, itu kayak orang sudah kesetanan. Ya memang itu kesetanan. Ya, jadi bayangkan kalau ada beberapa ratus tentara yang kesetanan sedang menyerang atau sedang menghukum Tuhan Yesus. Kira-kira ada siapa yang mau berada di sebelahnya? Ada yang mau? Gak ada. Itu paling berbahaya daerah itu. Ya, semua orang itu sudah setanan. Tentara Romawi setanan. Orang Yahudi itu setanan. Kok setanan itu bahasa Jawa ya? Kesurupan. Masuk setan, bukan masuk angin Bapak Ibu. Setan masuk. Enter win. Ya, orang Yahudi itu pun dirasuki oleh iblis. Kenapa saya bilang gitu? 3 hari sebelum itu mereka berteriak-teriak, Hosana, Hosana. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Mereka buka bajunya ditaruh di jalan supaya Tuhan Yesus itu lewat. Mereka istilahnya mengibarkan dahan-dahan pohon itu. Mereka berteriak Hosana, Hosana. 3 hari kemudian apa yang mereka omong? Salibkan dia. Salibkan dia. Kalau orang enggak, kemasukan setan itu apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu kira-kira orang normal enggak seperti itu? Dalam 3 hari bisa berubah 180 derajat seperti itu. Setuju enggak Bapak Ibu sama saya? Kalau momen itu hampir semua orang itu kesetanan. Setuju enggak? Setuju ya? Ya. Jadi itulah kenapa saya ngomong daerah di sekitar salib itu daerah yang paling berbahaya waktu itu. Murid-murid pun yang pria-pria itu lari semua. Tapi perhatikan sekali lagi, ada 3 wanita yang imannya itu setebal baja. Kalau saya ngomong ya, keberaniannya itu luar biasa, setebal baja gitu ya kalau saya tulis di sini. Next, PPT. Nah, ini kita mulai masuk ya. Apa yang kita bisa pelajari dari hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi? Yang pertama, jangan meremehkan hal-hal kecil. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Di situ saya kasih garis bawah atau tanda kurung ya, ini sama. Karena kadang sesuatu yang spektakuler itu tidak berarti apa-apa. Kenapa saya ngomong gitu? Ketika para murid yang berbangga, ya pada waktu itu ya Bapak Ibu ya, pada waktu itu Tuhan Yesus itu kayak selebriti. Kemana-mana pasti diikuti orang. Lah 12 orang ini katut bangganya, katut. Jadi dimanapun Tuhan Yesus dielu-elukan, 12 orang ini katut dielu-elukan. Ya, mereka jadi kayak artis dadaan gitu ya. Mereka jadi artis tiban, tahu artis tiban gitu. Artis yang tiba-tiba. Next no. Tetapi, balik dulu. Tetapi ternyata orang-orang yang seperti itu lari ketika Tuhan Yesus disalib. Ya, saya harap Bapak Ibu ngerti ya. Karena hal ini mudah, hal ini simple, supaya kita dapat message-nya ya. Ya, saya catat di sini banyak orang yang tidak memperhitungkan hal-hal kecil, bahkan memandang kecil atau membatasi diri sendiri. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jangan pernah membatasi diri sendiri. Ya, membatasi Tuhan itu tadi siapa itu?
Batasi Tuhan yang menggunakan diri kita. Ya, jangan pernah bilang aku kan bukan siapa-siapa. Ya, aku kan nggak sekolah Alkitab, jadi aku nggak bisa begini, nggak begitu. Ya, berapa banyak orang seperti itu? Karena menganggap dirinya kecil, aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya jabatan, aku nggak punya keahlian, aku nggak punya kemampuan. Jadi aku bukan siapa-siapa. Tapi pagi ini Tuhan mau ngomong, bahkan orang-orang yang spektakuler itu loh, kadang-kadang nggak ada artinya ya. Ya, izinkan saya ngomong ya Bapak Ibu ya. Kadang orang yang semakin pinter itu semakin keblinger. Pernah tahu Bapak Ibu? Tambah pinter, tambah keblinger. Semua diteliti, bulet karepe dhewe. Akhirnya ngomongnya tok lincip, lambene lincip tahu, lambe lincip tahu. Gedabrus katanya Ibu. Lambe ini lincip, tapi aksinya tidak ada. Lambenya tok ngomongi, banter. Ya, yaitu orang yang pinter. Ya. Bahkan saya pernah mendapati banyak hamba Tuhan. Itu nilai-nilai Alkitab yang sudah jelas-jelas ya. Itu masih diputer-puter gitu. Bahkan ada hamba Tuhan yang ngomong, inilah gerejaku. Ya, ini ada, jangan tanya saya siapa. Inilah gerejaku. Jadi aku berhak bikin aturan. Jadi aturan di gereja ini, di gereja saya itu seperti ini. Padahal yang dia omong aturan yang seperti ini itu melanggar firman. Bayangkan Bapak Ibu. Ini terjadi. Ini terjadi. Ya. Ini kan gerejaku. Jadi di gereja ini yang berlaku adalah seperti ini. Padahal yang seperti ini itu yang dia katakan itu melanggar firman. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi yang spektakuler itu kadang-kadang malah kalau bahasa Yunaninya Belgedes. Pernah tahu Bapak Ibu? Belgedes, ya. Jadi jangan pernah pandang rendah diri sendiri. Karena Tuhan bisa pakai siapapun dari posisi apapun. Ya, enggak nunggu, oh nanti kalau kamu punya jabatan, kalau kamu punya gelar, baru nanti dipakai Tuhan. Tidak. Ya, semuanya bisa dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semuanya bisa dipakai oleh Tuhan. Seperti tadi yang lagu kita nyanyikan, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ya. Nah, kalau kita kembali ke wanita tadi di kaki salib, next nu, PPT nu. Ini ngerti ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita kembali ke wanita-wanita tadi, apa sih yang dilakukan para wanita itu? Itu hal kecil. Kecil yang hampir tidak berharga. Mereka hanya apa? Berdiri, ambek nangis. Ya, kalau bahasa Indonesianya sih lumayan. Kalau bahasa Jawanya ngadeg ambek nangis, mewek. Itu hal besar atau kecil? Hal besar atau kecil? Kecil lah, cuma ngadeg ambek mewek. Ya, tetapi perhatikan, dampak yang mereka lakukan dari apa yang mereka lakukan itu luar biasa. Ya, mereka kelihatannya cuma berdiri dan menangis. Mereka mungkin tidak bisa menghentikan tentara itu mencambuk Tuhan. Kira-kira bisa? Pak, jangan Pak, berhenti Pak. Dia itu anak saya misalnya, kan ada Maria ibunya ya. Bisa seperti itu? Atau Pak, berhenti, jangan disalib, berhenti.
Bertobatlah Pak, kerajaan Allah sudah dekat. Bisa gitu? Enggak bisa. Enggak bisa, ngomong pun mereka enggak bisa. Mereka cuma berdiri dan menangis. Kecil atau besar? Kecil. Tetapi dampaknya luar biasa. Apa dampaknya Bapak Ibu? Next. Nah, ini dampaknya ternyata. Tanpa mereka, mereka itu wanita itu, murid Tuhan Yesus tidak akan pernah tahu di mana letak kubur Tuhan Yesus. Percaya enggak Bapak Ibu? Buka Yohanes 19 ayat 38. Yohanes 19 ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Tuhan Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Tuhan Yesus dan Pilatus meluluskannya. Jadi waktu Yusuf dari Arimatea itu meminta mayat Tuhan Yesus, diam-diam atau rame-rame? Diam-diam. Karena waktu itu keadaan itu chaos Bapak Ibu. Chaos tahu. Ada gelap gulita. Jangan lupa waktu Tuhan Yesus mati itu gelap gulita. Ada gempa bumi. Ada orang bangkit. Itu kayak setan, kayak Casper gitu tiba-tiba. Tabir bait suci itu terbelah dua. Jadi semuanya itu chaos. Chaos itu apa ini? Kacau ya, semuanya itu kacau. Kalau orang itu cuma lihat dari jauh, tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan Yesus itu dikubur di kuburannya Yusuf Arimatea. Ya, tidak ada yang tahu. Karena Yusuf pun waktu minta kepada Pilatus, ditulis di situ, diam. Enggak ada pengumuman akan disemayamkan di ruang VIP A, B, dan C. Ibadah penghiburan akan dilayani oleh GAB Pemulihan Imamat Rajani oleh Bapak Budi, gitu Pak. Enggak ada pengumuman seperti itu, semuanya diam, semuanya chaos, semuanya lari, peteng, gempa. Ada roh keliling di mana-mana gitu. Jadi roh yang bangkit itu tadi. Percaya enggak Bapak Ibu? Kalau tanpa wanita ini, balik ke tadi no. Kalau tanpa wanita-wanita itu, murid-murid itu enggak tahu Tuhan Yesus dikubur di mana. Berani mereka tanya, kira-kira setelah selesai itu. Berani mereka tanya kepada prajurit Romawi, Tuhan Yesus dikubur di mana? Berani? Tidak berani. Jadi kalau tanpa mereka, murid Tuhan Yesus semuanya itu tidak akan pernah tahu Tuhan Yesus di mana. Terus juga yang luar biasa yang kedua, momen kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak akan diketahui. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 20 ayat 1 sampai 16, nanti aja di rumah ya karena terlalu banyak ya. Di situ dikatakan yang pertama kali pagi-pagi hari Minggu berlari ke kubur Tuhan siapa namanya? Maria Magdalena, itu salah satu orang yang di kaki salib tadi. Dia yang berlari, dia yang mendapati bahwa Tuhan Yesus itu sudah tidak ada di kuburnya. Mana murid-murid yang lain? Enggak ada, mereka menyembunyikan diri. Ya, jadi misalnya kalau tanpa Maria Magdalena, itu Tuhan Yesus bangkit enggak ada yang tahu. Paskah itu enggak ada mungkin. Siapa yang tahu kalau bangkit? Karena waktu itu malah ada propaganda, tahu propaganda Bapak Ibu. Ada kabar yang dikabarkan bahwa mayatnya Tuhan Yesus itu dicuri. Nah kalau enggak ada Maria Magdalena, Paskah itu mungkin kita enggak alami ya, bukan enggak alami ya, sorry. Enggak ada yang tahu pada waktu itu.
Ini katanya Bapak Nu, ada yang ngomong bukan Tuhan Yesus loh itu yang disalib. Itu orang lain yang menyerupai Tuhan Yesus. Itu ada yang seperti itu ya. Itu ya orang-orang yang aneh gitu ya. Next Nu. Nah, ini pesan yang pertama di hari Jumat Agung ini Bapak Ibu. Mari kita terus mengusahakan diri kita melekat kepada Tuhan Yesus. Penting. Ini tema kita tahun ini. Yang kedua apa? Jangan ada kesombongan rohani. Jangan pernah merasa aku lu muridnya Tuhan. Aku ini kemana-mana itu dikagumi orang. Aku ini pelayananku banyak. Karuniaku itu banyak, ini itu. Aku dikagumi orang. Aku selalu dielu-elukan orang. Bahkan aku ini digila-gilai orang. Ya, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Ya, jangan ada kesombongan rohani. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi yang terdahulu. Apa artinya tetap menjadi yang terdahulu? Kalau toh kita ditaruh di depan, kita akan tetap di depan. Kalau toh kita ditaruh yang terakhir, kita akan maju ke depan. Itu loh artinya tetap menjadi yang terdahulu. Ya. Jadi yang pertama, terus mengusahakan diri kita melekat sama Tuhan. Caranya bagaimana? Biarkan Roh Kudus yang nuntun setiap pribadi Anda. Mungkin caranya beda-beda. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang bekerja, terus niru cara saya mencari Tuhan tidak akan bisa. Ya. Karena kalau saya cari Tuhan itu mau jam 5 pagi, terus setelah itu jam 7 lagi, nanti jam 12 siang lagi, jam 3 lagi. Kalau Bapak Ibu kan tidak bisa seperti itu. Ya. Nanti biarkan Roh Kudus yang nuntun masing-masing. Kalau saya bisa, karena saya mostly kebanyakan kalau siang sampai sore saya di rumah, karena juga harus jaga mama. Jadi saya punya banyak kesempatan. Itu cara saya mencari Tuhan. Cara Bapak Ibu mencari Tuhan kalau yang bekerja mungkin lain lagi. Ya, enggak apa-apa, beda-beda enggak apa-apa. Tidak boleh menghakimi, oh kamu tidak berdoa 7 kali kayak saya ya, wah kamu tidak masuk surga. Jangan seperti itu, kesombongan rohani itu namanya ya. Ya. Jadi usahakan kita tetap melekat, jangan ada kesombongan rohani supaya kita menjadi yang terdahulu. Ya. Jangan sampai kita malu. Malu Bapak Ibu, malu. Kalau merasa dirinya terdahulu, merasa GR-nya, aku ini loh terdahulu. Ternyata Tuhan bilang kamu yang terakhir. Malu. Tahu malu Bapak Ibu? Isin. Haisu. Ya. Jadilah pribadi yang rendah hati, selalu membutuhkan Tuhan. Itu yang pertama kita pelajari. Kemudian yang kedua, next. Ya, yang pertama tadi jangan meremehkan hal kecil, jangan sombong rohani, jangan abaikan diri sendiri, memandang rendah diri sendiri. Yang kedua, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Apa Bapak Ibu? Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kenapa saya kok taruh poin ini? Ini nanti ya. Kalau kita balik tadi ke Matius 19 ayat yang ke-30. Matius 19 ayat 30. Kita akan cari tahu kenapa kok sampai Tuhan Yesus ini mengeluarkan kata ini. Ya, ini tadi yang kita baca pertama ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kenapa Tuhan Yesus sampai ngomong seperti ini? Naik ke ayat 27. Ini penyebabnya. Matius 19 ayat yang ke-27. Nah, ini loh penyebabnya Tuhan ngomong seperti itu. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh?
Next. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, 27 aja, 27 balik. Ya, jadi kenapa kok Tuhan muncul ngomong ayat yang ke-30 tadi, ternyata Petrus itu di ayat yang ke-27 ngomong seperti ini. Kami ini loh Tuhan, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Tidak seperti mereka itu, ya, tidak seperti yang lain. Yang lain itu hidup cuma untuk diri mereka sendiri. Sedangkan kami ini hidup untuk Engkau. Rumah kami tinggalkan. Istri kami tinggalkan waktu itu ya. Tapi gak cerai loh Bapak Ibu. Jangan ngomong, oh berarti boleh cerai ya. Saya ikut Tuhan, cerai istri. Bukan. Tapi meninggalkan rumah ya untuk ikut. Meninggalkan pekerjaannya. Nah terus keluar kata-kata. Apakah yang akan kami peroleh? Nah, ini loh. Petrus itu mulai keluarkan kalkulatornya. Oh ini loh. Ini yang aku korbankan untuk Tuhan. Semuanya aku tinggalkan untuk Tuhan. Jadi, apakah yang aku dapat gitu ya. Setelah Petrus ngomong ini, Tuhan Yesus ngomong apa? Hati-hati, ya ayat yang ke-30 tadi ya. Kalau pakai bahasa saya sendiri. Hati-hati. Kalau kamu terus hitung-hitungan kayak gitu, terus pakai kalkulator seperti itu, kamu akan menjadi yang terakhir. Nangkep ya Bapak Ibu ya, nangkep ya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah merasa hebat. Ya, karena semua apapun yang kita bisa lakukan saat ini semuanya dari Tuhan. Kalau toh kita bisa melakukan lebih dari yang lain, itu semua karena Tuhan. Ya, next. No. Ya, Pipit. Nah, ini yang harus kita selalu ingat. Kita ada, kita bisa. Semua karena karunia Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Jadi prinsipnya itu cuma mengembalikan. Ya, jadi mengembalikan itu apa yang sudah kita terima dikembalikan sama Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Ya, sekali lagi, kalau toh kita mampu, kalau toh kita bisa, kalau toh kita lebih hebat mungkin dari yang lain, itu semua karena Tuhan. Ya, saya bersyukur di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Ya, ini di luar sana ya, di luar sana. Saya bersyukur bahwa jemaat Tuhan di tempat ini semuanya rendah hati ya. Kalau saya lihat ketika ibadah selesai, sebagian besar jemaat bisa ikut melayani untuk apa ini? Membereskan ruangan ini. Puji Tuhan. Ya. Enggak ada yang merasa, oh aku ini hebat loh. Jangan ngangkat kursi. Nanti boyokku bengkong. Gitu. Saya ini urusannya cuma khotbah. Jangan ngangkat kursi gitu ya. Saya lihat di sini tidak ada yang seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah merasa aku loh Tuhan lebih hebat dari dia. Dosaku loh Tuhan lebih sedikit dari dia. Tidak ada. Kalau kita terus pakai kalkulator, Tuhan ngomong, hati-hati kamu nanti jadi yang terakhir. Ya. Next. No. Ya ini, nih sudah terakhir ya Bapak Ibu ya. Singkat ya. Saya harap kita semua ngerti. Jadi pesan Jumat Agung 2026, yang pertama, jangan meremehkan hal-hal kecil atau memandang rendah diri sendiri. Tuhan bisa memakai siapapun dari posisi apapun. Bahkan orang-orang yang sombong saat ini nanti bisa suatu saat dikalahkan oleh orang yang rendah hati. Ya, karena itu janjinya Tuhan. Tuhan ngomong yang terdahulu jadi yang terakhir. Yang terakhir jadi yang terdahulu. Ya. Yang kedua, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Belajar rendah hati.
Tuhan yang sangat tahu kapasitas kita masing-masing. Dan Tuhan juga yang akan memberi tanggung jawab sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi jangan pernah merasa, aku ini enggak wayai, cuma tugas seperti ini. Aku ini bisa, naik mimbar bisa. Loh, mimbarnya ditumpaki. Mosok aku ini sudah sekolah Alkitab, titelnya jentrek gitu. Cuma disuruh gulungi kabel gitu. Enggak ya. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Sekecil apapun, kalau kita melayani Tuhan, itu akan ada upahnya. Percaya Bapak Ibu? Amin. Saya yang khotbah di sini, mungkin Bapak Ibu yang nanti ngangkat kursi, satu kursi, itu pun upahnya akan sama. Amplopnya tok beda paling. Tapi upahnya sama. Ya. Jadi jangan pernah sombong. Kalau memang Tuhan percayakan kita sesuatu, ya itu kapasitas kita. Ya, enggak usah merasa misalnya kalau punya segini gitu ya. Terus, loh Tuhan aku enggak dikasih segini ya. Kalau kita dikasih segini kita bisa retak. Ya. Jadi untuk menghandle ya, untuk menangani berkat Tuhan, menangani karunia Tuhan, menangani kuasa Tuhan dalam hidup kita, itu butuh kekuatan Bapak Ibu. Itu seperti bejana. Ya. Tahu bejana ya? Kalau diisi air, kalau bejananya kecil, diisi air terlalu banyak, amber. Kalau amber tok enggak apa-apa, kalau retak pecah gimana? Ya. Jadi yang tahu banget, yang sangat tahu seberapa besar kepercayaan yang bisa kita terima itu Tuhan. Ya. Tuhan akan berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Enggak usah minta lebih. Ya. Nanti kalau pada saat waktunya Tuhan pandang kita setia dalam hal kecil, Tuhan akan berikan kita hal yang besar. Amin Bapak Ibu. Percaya? Percaya? Nangkep ya. Jadi itu pesan Tuhan untuk Jumat Agung kali ini. Jangan pernah meremehkan hal kecil. Karena di momen Jumat Agung ini telah nyata. Orang-orang yang kelihatannya hebat, murid-murid Tuhan, rasul, mereka mereka menyandang bukan memandang. Mereka menyandang predikat rasul, Rasulullah katanya gitu. Rasulullah. Ternyata kalah sama wanita 3 itu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, 3 itu kayaknya Maria ibu Tuhan, terus Maria istri Klopas itu kayaknya agak senior juga. Yang agak muda itu Maria Magdalena. Maka dari itu waktu Minggu, waktu Paskah, yang bisa lari itu Maria Magdalena. Ya. Oh terus tadi saya lupa tadi menjelaskan ya. Istri Klopas itu ada kemungkinan adalah sama dengan Kleopas. Murid yang ditemui Tuhan waktu berjalan ke Emmaus. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Istrinya berada di kaki salib, suaminya melarikan diri ke Emmaus. Ke Emmaus itu melarikan diri loh, karena dia takut loh. Dia melarikan diri dari Yerusalem, dia menuju ke Emmaus, ditemui Tuhan. Terus Tuhan ngomong apa? Kenapa kok kalian pergi? Sampai Kleopas itu ngomong, mosok kamu itu enggak dengar apa yang terjadi di Yerusalem. Padahal yang dia ngomong itu Tuhan waktu itu. Ya, jadi perhatikan, istrinya di kaki salib, suaminya jalan-jalan gojek gitu. Sampai ke Emmaus. Iya Pak. Ya, jadi lewat momen ini kita belajar.
Apa yang dipandang dunia itu hebat, spektakuler, itu kadang-kadang nol besar. Ya, nggak usah iri lihat orang lain. Lihat kaca. Kalau Bapak Ibu punya kaca besar di rumah, berdiri di depan kaca, bilang pada dirinya, hai, siapa namanya? Misalnya saya, hai Yuliada, kamu sangat berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga. Tuhan akan mau pakai engkau dengan luar biasa. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan waktu lihat kaca, lah iki sopo iki. Ya, gitu ya. Jangan pernah remehkan hal-hal kecil. Mungkin Bapak Ibu enggak sekolah Alkitab, mungkin Bapak Ibu enggak pernah punya karunia apalah. Tapi perhatikan kalau kita belajar tadi, berdiri dan menangis saja itu dampaknya luar biasa bagi kehidupan Kristen sampai saat ini. Di kaki Tuhan katanya Ibu Gembala. Di kaki salib, di kaki Tuhan. Ya. Ya, katanya Ibu Gembala, kalau berdiri nangis di embong malah jadi repot. Ya, nangkep Bapak Ibu? Puji Tuhan. Oh iya. Ya, betul juga itu dikatakan Pak Yonggi. Rasul Yohanes memang ada di situ. Tetapi kemungkinan besar Yohanes itu terakhir. Karena setelah ngelihat ada 3 orang wanita ini yang berani, dia jadi berani. Jadi bukan nyusul. Jadi bukan dia yang pertama aku tak di sini gitu. Enggak, dia lari awalnya. Dan itu juga memang mungkin ditentukan Tuhan. Karena kepada Yohanes akhirnya kan Tuhan ngomong, ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Kenapa kok seperti itu? Gini Bapak Ibu, saya pernah ngomong kayaknya. Jadi gini, di kebudayaan Yahudi, seorang istri itu menjadi tanggung jawab suami. Ya, semuanya sama ya seperti itu ya. Tetapi kalau suami meninggal, maka yang berkewajiban untuk memelihara ibu itu adalah anak sulung laki-laki. Ya, dia yang punya kewajiban untuk memelihara ibunya sampai meninggal. Karena memang normalnya kan anak sulung akan lebih mati belakangan daripada ibunya kan, ya kan? Kalau suami mungkin lebih dulu dari istri. Tapi kalau anaknya itu pasti lebih carry dari ibunya, ya kan? Tetapi pada kasus itu Tuhan tahu mati. Sedangkan Maria masih hidup. Itulah kenapa Tuhan Yesus punya kewajiban untuk memandatkan mamanya kepada Yohanes, diserahkan supaya dipelihara. Karena dia sebagai anak sulung, dia tidak bisa, dia mati. Gitu ya, jadi Bapak Ibu mungkin bertanya kenapa kok sampai keluar inilah ibu, inilah anakmu, anak inilah ibumu. Karena Tuhan Yesus memandatkan pemeliharaan Maria itu kepada Yohanes. Ya, puji Tuhan mari kita berdiri. Saya undang pemain musik. Kita bersyukur ya Bapak Ibu ya. Lewat momen ini Tuhan ajarkan kepada kita bahwa setiap kita itu begitu berharga. Jangan pernah memandang rendah diri kita. Ya, mungkin kita bukan siapa-siapa. Tetapi kalau kita mau terus melekat sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, ya, hidup kita akan dijadikan berharga sama Tuhan.
Kita nyanyi lagu yang tadi ya Bapak Ibu ya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia diberikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita nyanyikan dari awal. Saya minta para wanita yang menyanyikan ini. Hidupku, Hidupku berharga bagi Allah, amin. tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakanku, Ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. sekarang kaum bapak mulai dari awal. Hidupku berharga, amin Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakanku, Dia ciptakanku turut gambarnya. Sungguh terlalu indah aku bagi Dia, aku bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga, hidupku sangatlah berharga. Mari kita sama-sama. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, Sungguh lebih berharga. sungguh yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan.
untuk kemuliaan-Nya. Ada satu orang wanita di tempat ini yang sakit hati sama suaminya. Karena dia menganggap suami itu kalau ngomong itu selalu menyakiti hati, selalu memandang rendah. Pagi ini Tuhan ngomong, ampuni suamimu dan Tuhan memandang hidupmu berharga. Ampuni suamimu, ampuni. Karena dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Jangan keraskan hati. Ada beberapa orang yang juga mulai meragukan kasih-Nya Tuhan. Berpikir, Tuhan kalau memang saya ngaku, kenapa kok aku seperti ini terus? Kok hidupku kok gini-gini terus? Percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah di hidupmu. Kenapa Tuhan selalu membuka sedikit demi sedikit? Karena kalau Tuhan buka semuanya secara langsung, kita bisa retak. Ya, jadi Tuhan memberikan sedikit demi sedikit sesuai dengan kapasitas kita. Sabar Bapak Ibu, sabar. Sabar. Yang namanya pemulihan itu pasti terjadi. Anak-anakmu pasti dipulihkan Tuhan. Suamimu pasti dipulihkan Tuhan. Istrimu pasti dipulihkan Tuhan. Keluargamu pasti dipulihkan Tuhan. Sabar Bapak Ibu, sabar. Berikan Tuhan waktu untuk bekerja. Jangan ngurusi waktunya Tuhan. Tuhan bekerja dengan waktunya sendiri. Bagian kita selalu setiap hari pastikan kita mencintai Tuhan. Semua pemulihan, berkat, kesembuhan, apapun itu pasti terjadi. Seturut waktunya Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah merasa tidak berharga kalau mungkin ada doa yang belum dijawab. Tuhan pasti jawab, pasti jawab. Ada orang-orang yang berdoa buat menantunya. Ada orang yang berdoa buat anaknya. Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Orang-orang yang khawatir akan masa depan. Pagi ini Tuhan bilang dialah El Shaddai. Dialah Maha Kuasa. Dialah yang menyediakan segala sesuatu. Ada ibu yang merasa Tuhan aku sudah enggak punya kemampuan lagi. Secara ekonomi aku hampir nol. Tetap mengucap syukur Bapak Ibu, tetap mengucap syukur. Ingat minggu lalu, ada 5 roti, ada 2 ikan. Itu akan jadi banyak ketika ada ucapan syukur di atasnya. Kalau 5 roti 2 ikan itu cuma 5 roti dan 2 ikan tanpa ucapan syukur, dia akan cuma jadi 5 roti dan 2 ikan. Tapi begitu ada ucapan syukur, dia bisa berlipat ganda. Terus kemudian Tuhan berpesan, ada beberapa orang di tempat ini yang masih menghalangi sesuatu dari Tuhan.
Dia tahu Tuhan itu minta sesuatu darinya. Tapi di hatinya ngomong, Tuhan kalau aku kasih ini aku apa? Perhatikan Bapak Ibu, ketika anak itu memberikan 5 roti 2 ikan kepada Andreas, itu artinya semuanya. Dia tidak berpikir, oh maaf Pak, saya bisa kasih kamu 4 roti dan 1 ikan. Karena 1 roti dan 1 ikannya buat saya. Ini dari bekal saya. Kalau sampai ini tidak berjadi banyak, terus tiba-tiba hilang semua, saya kelaparan, saya dimarahi oleh ibu saya. Ya, itulah pikiran manusia Bapak Ibu. Tapi dari kasus yang minggu lalu disampaikan oleh Bapak Pendeta Walden, kita belajar bahwa berikan semuanya sama Tuhan. Semuanya, jangan ditahan, semuanya. Kalau kita punya 5 roti 2 ikan, berikan semuanya 5 roti 2 ikan. Kita punya karunia, kita punya talenta, semuanya berikan sama Tuhan. Jangan ditahan. Jangan pernah merasa aku cuma bisa gini, tidak ada artinya. Jadi kita sudah belajar bahwa dari wanita-wanita yang tidak diperhitungkan, Paskah itu boleh ada, Paskah itu boleh diketahui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak
besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkat-Nya, berkat-Nya sekali lagi ya Bapak Ibu, yang keras. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar. Bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Sakitmu disembuhkan, ekonomimu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat ucapan syukurmu Bapak Ibu, angkat ucapan syukurmu, berterima kasih sama Tuhan.
santa kaya raba-laba. Saudaraku, mari kita mau siapkan hati kita. Kalau ada ganjelan di dalam hati kita, kalau ada kesalahan yang telah kita lakukan, baik itu yang ada di dalam pikiran, baik itu yang ada di dalam pandangan, baik itu yang ada di dalam perkataan, baik itu yang ada di dalam pendengaran kita, baik itu dalam lewat sikap laku kita. Kita sadar itu dosa, tapi kita tetap melakukannya. Mari saudaraku, kita mau pemberesan sama Tuhan. Saudara boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saudara minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kalau kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami hamba-Mu yang akan melayaninya. Agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sehingga tubuh dan darah-Mu itu boleh menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebas. Bapak Ibu, ini hostinya ada ayatnya. Ya, Bapak Ibu bisa baca atau mungkin kalau di foto supaya ingat ini Tuhan ngomong apa kepada setiap kita. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Dia berkuasa, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Kalau Wina percaya bahwa hosti itu adalah tubuh Kristus, ya, anggur itu adalah darah Tuhan Yesus. Wina percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Wina boleh ikut, bisa ambil nanti ya. Oke, itu hosti itu ada ayatnya. Itu Tuhan ngomong apa sama kamu?
Sudah dapat semua? Yang di samping sudah? Bapak Ibu bisa disiapkan. Kalau sudah bangkit berdiri. Kita angkat hosti di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang begitu besar buat kami umat manusia. Sebetulnya kamilah yang layak untuk binasa. Sebab kami yang banyak dosa Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Kami tidak lagi Tuhan mati di dalam kebinasaan, tapi kami boleh hidup kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Saudaraku, sebelum makan dengar firman Tuhan berbicara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi saudara dan saya. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat hosti di atas kepala kita. Kirabata kaya ramasikata kaya rabata. Kami percaya Tuhan, darah-Mu adalah minuman yang sejati di dalam kehidupan kami. Saudara, sebelum saudara minum, dengar firman Tuhan berbicara, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan bagi saudara dan saya. Dimeteraikan dengan darah Kristus yang diserahkan. Nah, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. DNA Kristus itu mengalir ada di dalam hidup kami. Kami menjadi ciptaan yang baru
yang lama sudah berlalu. Dan Tuhan perbarui kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan, disehatkan, dikuatkan, dipulihkan. Dan di dalam Engkau ada pengharapan dan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, Tuhan yang menyatu dengan darah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, semua kutuk Tuhan, Tuhan kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus sudah dipatahkan dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kutuk-kutuk dosa di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan dari hidup kami. Kami dibebaskan, kami ditebus, kami dimerdekakan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan Ajaib Glory bangkit. Ajaib Kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab Engkau Tuhan Allah yang baik. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau bekerja luar biasa. Terima kasih hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, Roh Kudus itu yang memampukan kami, Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, menuntun kami, terus kami berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini Tuhan. Tuhan, baik Tuhan para diaken yang sudah melayani perjamuan kudus, tim PAW Tuhan, worship leader, musik Tuhan, baik juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani penerima tamu, tim multimedia, dan kami semuanya tidak ada satu pun yang terlewati. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mengangkat amplop perpuluhan ini di hadapan Engkau Tuhan.
Tuhan, di dalam amplop ini banyak nama-nama. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Tetapi Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang tahu Tuhan. Tuhan, kami mengembalikan milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi hak-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Kami Tuhan, bagian kami lakukan. Bagian Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, diberkati kami, rohani dan jasmani kami, semuanya. Anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan perpuluhan ini, diberkati berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kalau kami juga akan menabur Tuhan. Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan juga Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan naik di hadapan Engkau menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami memberkati Engkau, kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kalau sebentar juga selesai ini Tuhan, untuk kami persiapan, untuk kami akan berangkat menuju Tuhan, bagi peserta retreat Tuhan, untuk berangkat ke Batu di Amarta Hill Tuhan. Tuhan, Engkau tolong perjalanan kami Tuhan, dari tempat ini sampai di Batu dengan selamat sejahtera. Bis yang kami naiki Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bis yang nyaman dan sopir yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, pasukan malaikat-Mu mengawali kami semuanya. Kami terima kasih Tuhan, kami sampai dengan sukacita Tuhan. Terima kasih, bahkan anak-anak-Mu yang mereka tidak mengikuti retreat juga Tuhan, yang mereka pulang kembali ke rumah mereka juga. Tuhan menyertai Tuhan, melindungi sampai di rumah mereka semuanya juga dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami minggu besok Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah Tuhan di Amarta Hill, untuk kami memperingati Tuhan. Tuhan Yesus, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah itu Tuhan, bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan. Silakan duduk, kita dengar pengumuman.